Lagi-lagi kita berbicara tentang kebudayaan di Ada Channel. Kali ini kita berbicara terkait dengan nyadran atau biasa dikenal dengan sadranan, ruah, biasa dikatakan orang secara umum. Sebelum kita melalui pembahasan sadranan, untuk bisa lakukan tekan tombol subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar selalu update apa yang ada di channel ini. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Kali ini sadranan. Menurut sumber dari Wikipedia, nyadran adalah serangkaian upacara yang dilakukan oleh masyarakat Jawa pada umumnya, terutama Jawa Tengah pada khususnya. Nyadran berasal dari bahasa Sanskerta, strada, yang artinya keyakinan. Nyadran adalah tradisi pembersihan makam oleh masyarakat Jawa pada umumnya dan biasanya dilakukan di pedesaan. Akan tetapi sadranan sampai dengan hari ini sudah sangat familiar, sudah banyak dilakukan di perkotaan, bukan hanya ada di pedesaan. Dalam bahasa Jawa, nyadran berasal dari kata sadran yang artinya ruah saban. Nyadran adalah suatu rangkaian budaya yang berupa pembersihan makam leluhur dengan cara menaburkan bunga dan diakhiri dengan kenduren agar leluhur-leluhur yang memang sudah mendahului yang ada di dunia itu menjadi lebih baik. Nyadran merupakan salah satu tradisi dalam menyambut datanya bulan suci Ramadan. Kegiatan yang biasa dilakukan saat nyadran. Nyadran sebenarnya diambil dari penanggalan secara hijriah atau ruah. Ruah sebenarnya berdasarkan kalender Jawa. Hal-hal yang dilakukan di dalam kegiatan nyadran itu ada kegiatan kenduri yang di dalamnya ada pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, ada dzikir, ada tahlil, doa secara bersama-sama, kemudian diakhiri dengan makan secara bersama-sama. Itu kegiatan yang ada di kegiatan nyadran. Kemudian melakukan besik. Besik itu sebenarnya membersihkan makam. Mungkin setelah sekian bulan, sekian tahun jarang dibersihi, jarang ada yang melihat berkunjung ke makam, jarang yang ziarah ke makam. Nah, di momentum nyadran itu cara bersama-sama untuk melakukan besik, membersihkan makam. Mungkin ada kotoran, daun-daun, rerumputan yang memang tumbuh. Nah, itu istilahnya dalam bahasa Jawa itu istilah besik. Kemudian di dalamnya juga ada upacara ziarah. Ziarah sebenarnya ritual doa di makam. Akan tetapi ziarah di sini menekankan bahwa untuk mendoakan sang leluhur agar leluhur itu dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam doktrinasi agama Islam, agar selamat dan tentunya agar sesuai dengan harapan apa yang masih di dunia atau yang ada di dunia. Ketika kita melihat nyadran berasal dari tradisi Hindu Buddha sejak awal ke-15
para wali songo menggabungkan tradisi tersebut dengan dakwahnya agar agama Islam dapat dengan mudah diterima. Pada awalnya para wali songo berusaha meluruskan kepercayaan yang ada pada masyarakat Jawa saat itu, yang memang saat itu pemujaan roh yang dalam agama Islam dinilai itu dikatakan musyrik. Agar tidak bertentangan dengan tradisi Jawa saat itu, maka para wali songo menghapuskan adat tersebut, melainkan menyelenggarakan dan mengisinya dengan ajaran Islam dengan membaca ayat suci Al-Quran, ada tahlilan, ada doa, dan nyadran dipahami sebagai bentuk hubungan antara leluhur dengan sesama manusia dan dengan Tuhannya. Dan referensi di sini kita ambil berdasarkan situs Wikipedia. Acara Sadran banyak sekali nilai-nilai yang dapat diambil tentang kebersamaan, tentang bagaimana makan bersama, tentang cara berdoa bersama, berkumpul dengan tanpa pamrih, dengan melihat kebersamaan ini. Tentunya nyadran merupakan suatu tradisi yang wajib diselenggarakan khususnya di Indonesia, dan pada umumnya hari ini sudah dilaksanakan di Pulau Jawa. Secara konteks sosiokultural, nyadran menjadi media silaturahmi antar keluarga dan masyarakat. Berdasarkan Clifford Geertz dalam bukunya Abangan, santri priyayi dalam masyarakat Jawa menyampaikan bahwa nyadran merupakan ekspresi dan ungkapan kesalehan sosial masyarakat, yang mana rasa gotong royong, solidaritas, dan kebersamaan menjadi pola utamanya. Sedangkan Budiono Herusatoto dalam bukunya Simbolis dalam Masyarakat Jawa mengungkapkan nyadran dapat dijadikan sebagai wahana dan medium mempersatukan masyarakat dan juga sarana membangun kerukunan antar sesama manusia. Sumber dari kompas.com, penulis M. Wismabrata, Ika Fitriana, editor Farid Asifa, Caroline Demanik. Tentunya ada pertanyaan, kapan sih sadran itu dilakukan atau nyadran itu dilakukan? Nyadran dilakukan saat datanya bulan Sya'ban atau hari ke-10 bulan Rajab. Sadran biasanya ada ritual doa bersama dengan cara menabur bunga sesuai dengan apa yang diajarkan para leluhur. Tradisi-tradisi nyadran diakhiri dengan cara makan bersama. Ada yang mampu membawa sambal ati goreng, urap sayur, lauk rempah-rempah, tempe, dan sebagainya. Itu dimakan secara bersama-sama setelah melakukan kenduri, dengan tanpa melihat sekat, syukuras, ada yang memakai peci, ada yang enggak. Itulah keindahan dari nyadran. Sadranan atau nyadran, tradisi dan kearifan lokal yang kaya nilai karakter. Kenapa nilai karakternya itu sangat banyak di istilah sadranan atau tradisi leluhur ini? Karena sadranan merupakan pelaksanaan yang ada di setiap daerah, khususnya di wilayah Jawa, akan tetapi dengan pola yang berbeda dan memiliki inti yang sama.
Inti dari nilai-nilai Sadranan mempunyai peranan penting dalam kehidupan dan mempunyai banyak nilai dalam pelaksanaan Sadranan. Nilai religius sangat jelas bahwa nilai religius di sini di dalamnya ada ritual kenduri atau kenduren atau kepungan, dan lebih spesifik ada pembacaan ayat Al-Quran, ada tahlil, ada doa bersama untuk mendoakan para leluhur yang dipimpin oleh tokoh agama atau yang memang sudah dipercaya untuk memimpin suatu kenduri. Kemudian ada nilai syukur nampak dalam Sadranan. Saat pelaksanaan kenduri, masyarakat membawa beberapa makanan. Makanan tersebut menjadi sebuah proses di mana masyarakat merasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa masyarakat diberi kenikmatan yang berupa hasil panen dari peternakan atau perkebunan secara berlimpah, dan masyarakat saling memberikan atau menyedekahkan apa yang mereka punyai, dan masyarakat dengan tanpa adanya paksaan, dengan secara sukarela mereka membawa berbagai macam makanan. Ada yang membawa tempe, ada yang membawa pisang, dan lain sebagainya. Itu merupakan rasa syukur, nilai syukur yang terkandung di kebudayaan Sadranan. Nilai cinta tanah air jelas ketika kita berbicara cinta tanah air, yaitu mengajarkan generasi muda untuk mengenal kebudayaan dari daerahnya masing-masing agar tetap terjaga dan tetap lestari. Generasi tua hanya mampu mengajak untuk ikut andil dalam kegiatan Sadranan, sehingga mereka punya rasa kebanggaan bahwa di daerahnya di mana mereka tinggal terdapat kebudayaan yang itu wajib dilestarikan. Mereka juga sangat menghargai kebudayaan, mengajarkan generasi agar mereka juga ikut melestarikan, agar ikut andil dan patut dicontoh, dan itu merupakan hal yang wajib dilestarikan. Nilai gotong royong, yaitu masyarakat bergotong royong membersihkan lingkungan yang mungkin dianggap kotor secara bersama-sama, yang tadinya mengalami kesulitan karena dianggap tadinya sulit, sehingga dilakukan secara gotong royong akan menjadi lebih mudah. Kemudian nilai kepedulian, nilai peduli terhadap lingkungan. Pada dasarnya kegiatan Sadranan adalah kegiatan bersih-bersih, baik itu tingkatnya desa, baik itu tingkatnya RT atau RW dan lain sebagainya, di mana masyarakat membersihkan lingkungan. Masyarakat secara bersama-sama dengan membawa peralatan kebersihan, lingkungan dibersihkan, yang dianggap sering terjadi interaksi antar manusia, baik itu di makam atau di pasar, lingkungan sekitar rumah, dan sebagainya, agar terhindar dari penyakit-penyakit yang membahayakan. Terlihat beberapa nilai kearifan lokal banyak sekali di kebudayaan Sadranan. Nilai-nilai tersebut juga bertujuan untuk mendidik dan memandu masyarakat untuk hidup lebih baik dan menghargai dari budaya Indonesia. Kebudayaan ini dapat dijadikan sebagai pendidikan informal, sehingga pendidikan nilai-nilai karakter dapat membantu masyarakat, khususnya anak-anak,
yang menjadi manusia tidak hanya pintar, namun juga berbudi pekerti yang baik, luhur, tahu akan kearifan lokal, paham akan kebudayaan, dan mampu melestarikan kebudayaan yang ada di tanah Jawa, pada khususnya Indonesia pada umumnya. Kata-kata terakhir, kata-kata saya tidak mempunyai bakat khusus, saya hanya sangat ingin tahu. Hashtag Albert Einstein. Terima kasih. Lanjut lagi pada pertemuan yang akan datang. Tetap ikuti terus channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.